bagaimana mengatakan, orang yang terluka akan lebih nyaman. Ia bekerja dan bekerja dan bekerja, sampai ia tertidur karena kelelahan. Ketika ia bangun, ia bertindak seperti orang dewasa lagi. Dia mencukur jenggotnya. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit, lahir untuk negaranya, dan mati untuk negaranya. Ketika ia bertanya kepada ayahnya, siapa yang membuat seragamnya, ia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tetapi sebelum ia dapat mengatakannya, prajurit yang membuat pakaiannya, sudah mati dengan gagah berani selama serangan Jerman. Anak kecil itu membawa sepucuk surat dari keluarganya untuk sang prajurit. Semua orang senang akan hal itu. Tetapi medan perang itu kejam. Pada saat ia mencapai teratai lainnya, sebelum ia bisa membaca surat keluarganya, sebelum ia sempat membaca surat keluarganya, ia telah meninggal dalam kemuliaan. Yang diinginkan anak laki-laki itu adalah untuk tumbuh dengan cepat. Ia ingin berkontribusi kepada negaranya. Ia mengambil kebebasan untuk pergi ke medan perang di bawah tembakan. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membawa amunisi kepada rekan-rekannya. Rekan-rekannya terkejut olehnya. Bagaimana seorang anak muda bisa berada di garis depan, dan menyuruhnya untuk membuka mulutnya, atau telinganya akan berdenging karena penembakan. Ia memerintahkan anak itu untuk berlindung di pos komando. Anak kecil itu mendengarkan orang-orang dewasa di markas komando berbicara tentang perlunya mendapatkan kompi ketiga untuk mendukung sektor ke-12. Jika tidak, medan perang akan dikuasai oleh Jerman. Anak itu berisiko diledakkan. Ia mengikuti jalur komunikasi ke peralatan komunikasi. Ia mengikuti instruksi rekan-rekannya dan menghubungkan peralatan komunikasi. Segera komando telah menghubungi pasukan untuk mendukung mereka. Anak itu adalah salah satu dari mereka yang tidak tahu. Akhirnya, ia berjalan dengan langkah seorang prajurit. Ia dianugerahi Medal of Valor. Tidak ada manusia yang dilahirkan untuk bertarung. Karena perang, anak laki-laki itu kehilangan ibunya, kehilangan rumahnya, kehilangan masa kecilnya. Jadi selama sisa hidupnya, saya berharap dunia akan selalu damai. Tidak ada lagi perang yang kejam.